Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah au hafizahullah al-faslu sadis, pasal yang ke-6, as-siyamu wal-idu ma'a jami' ahlil bilad, bahwa berpuasa Ramadan dan melaksanakan salat Id itu adalah keputusannya dengan kelompok kaum muslimin dalam satu negeri. Maka pembahasan kita di pasal yang ke-6 ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fiqhi Siyami Ramadan. Dan insyaallah setelah selesai kitab ini kita masuk kepada kitab yang ketiga. Maka di pasal yang terakhir ini adalah pemahaman bagaimana kaum muslimin di saat memasukkan bulan Ramadan kepada kehidupannya dan keluar dari bulan Ramadan kepada Id Syawal. Maka dalam pembahasan pasal yang telah kita baca tadi, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang masyhur kita bagi menjadi dua. Al-madhab al-awwal madhaba alaihil jumhur, jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Qalu anna siyama wal ida ma'a jami' ahlil bilad. Maknanya besok puasa. Sekarang hari terakhir dari bulan Sya'ban. Maka penentuan besok puasa dengan ditetapkan hilal itu dikembalikan kepada kaum muslimin dalam suatu negeri dengan pemerintahnya secara serentak dengan puasa yang sama dalam satu negeri tersebut. Seperti kita di negara NKRI tercinta, maka negara kita negara Zamrud di Katulistiwa, terdiri dari berbagai pulau-pulau dan berbagai suku-suku bangsa. Ada yang warnanya kuning dan ada yang warnanya hitam seperti di Papua. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya melotot, dan ada yang pendek-pendek 150, 160, ada yang badannya kekar seperti di Papua. Maka semuanya beraneka ragam tetapi satu, dan dalam permasalahan penetapan bulan Ramadan pun yang mulai dari di Aceh, di Sabang sampai Merauke, mereka melihat hilal atau tidak melihat hilal, keputusannya dikembalikan kepada pemerintah. Maka alhamdulillah di Indonesia Allah jadikan pemerintah kita kaum muslimin, dan dari 300 juta jiwa 90% kaum muslimin. Kita hidup di negara yang penuh kenikmatan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kita mensyukuri, dan dalam rasa syukur kita adalah mengembalikan perkara ini kepada mereka yang dipercayakan oleh Allah memegang pemerintahan, terutama seperti Majelis Ulama Indonesia ataupun Kementerian Agama. Maka mereka bertanggung jawab menentukan titik-titik matla melihat dari hilal. Maka setelah dilihat pun ternyata ada perbedaan, di mana di daerah Sumatera curah hujan tidak ada, dan di Jawa
tertutup semuanya oleh megamendung. Dan di Kalimantan, dan di Sulawesi, dan di Papua, dan di Kepulauan Ambon, maka berbeda-beda. Maka mereka merumuskan, misalnya sepakat dari titik-titik yang ditentukan ada 100 titik di seluruh kepulauan Indonesia dilihat hilal. Ternyata dari kebanyakan dan penetapan isbat bahwa besok tidak puasa karena tidak terlihat hilal dari berbagai titik. Maka di saat pemerintah mengatakan besok masih Sya'ban, 30 hari Sya'ban sesuai hadis, fa in gumma alaikum fa akmilul iddah salatina yauman. Jika tidak terlihat hilal, maka digenapkan 30 hari. Serempaklah mulai kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti pemerintahnya bahwa tidak ada yang masuk kepada puasa Ramadan. Masih dalam keadaan bulan Syawal yang ke-30. Itulah pembahasan kita yang akan kita bahas di fasal yang ke-7 ini. Maka ini adalah pendapat jumhur. Jumhur ulama, semua jumhur, kebanyakan para ulama, mereka mengatakan puasa dengan kaum muslimin dan pemerintahnya di negara tersebut. Dan berbuka maknanya terlihat hilal Syawal, keluar dari puasa Ramadan pun masuk kepada Id Syawal, kembali kepada pemerintah dari kaum muslimin bersama kaum muslimin. Ini yang diinginkan dalam pembahasan kita hari ini. Dan ini pendapat jumhur, dan pendapat ini jelas pendapat yang baik sekali. Sesuai dengan adillah yang ada, terutama jam'ul kalimah. Menjadikan kaum muslimin satu kesatuan, tidak berbeda-beda, tidak khilaf dalam pelaksanaan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan dengan masuknya Id Syawal. Maka jam'ul kalimah dengan kita taat kepada pemerintah itu adalah perkara yang diperintahkan. Seperti Allah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa di sini waw atifah, dan juga diatafkan ulil amri minkum, kepada pemimpin kalian. Telah terjadi ikhtilaf dari ahlu tafsir makna ulil amri kepada dua perkara. Pertama kepada para ulama, dan yang kedua kepada para umara yang memegang tampuk pemerintahan. Maka yang rajih adalah mereka bukan para ulama, tetapi para umara. Kita taat kepada para pemimpin. Maka dengan kita mengikuti penetapan isbat masuknya bulan Ramadan besok, ataupun masih bulan Sya'ban besok, dengan kita mengikuti mereka, maka masuk kepada ayat tadi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita mentaati pemerintah, perkara yang wajib seperti kita taat kepada Allah dan Rasulnya, karena diwawatafkan wa ulil amri minkum, ma'tuf kepada war rasul. Maka taat kepada Rasul adalah juga taat kepada Allah, adalah juga dengan taat kepada pemerintah kita. Maka perkara penetapan masuknya bulan Ramadan dan Id dikembalikan kepada pemerintah, itu mengikuti adillah dari Al-Quran yang ada. Dan dari adillah yang lain, kita meyakini dengan taat kepada pemerintah justru kita menyebabkan masuk kepada surga. Maka usahakan mengikuti semua anjuran pemerintah selama pemerintah kita muslim
dan tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, maka kita mengikuti mereka, kita masuk kepada surga. Sesuai dengan hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sanadnya hasan. Karena ada Muhammad ibn Saleh bin Hudair, yang mana di hadis Abi Umamah disebutkan di Hajjatil Wada, ya ayyuhan nas i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u da amrikum tadkhulul jannah rabbikum. Maka wahai manusia, sembahlah Allah Jalla wa Ala, dan salatlah 5 waktu kalian, dan puasalah di bulan Ramadan kalian, dan bayarlah zakat-zakat yang wajib atas kalian, dan taatilah pemerintah kalian, maka kalian masuk surga Rob kalian. Maka ahlu sunnah meyakini taat kepada pemerintah perkara yang menyebabkan masuk kepada surga dan perkara yang sangat baik. Maka pada hakikatnya kita mempelajari di dalam permasalahan-permasalahan yang lalu tentang masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Jika tidak terlihat hilal, itmamu Sya'ban 30 yauman, itu semua prakteknya dikembalikan kepada pemerintah. Maka inilah pendapat jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat dikatakan kepadanya Imam Asy-Syafi'i, bahwa berkata Imam Asy-Syafi'i seperti diriwayatkan oleh Al-Mawardi di Al-Hadil Kabir, Al-Hawil Kabir, wa man ra'al hilal wahdahu wajaba alaihi siyam, fa in ra'a hilal Syawal halalahu an ya'kula haitsu la yarahu ahadun wa la yu'arridu nafsahu lituhmah bitarki fardillah wal uqubah minas sultan. Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa yang melihat Ramadan sendiri boleh dia berpuasa, dan barang siapa yang melihat bulan Syawal sendiri maka boleh berbuka. Namun lihat di sini apa kata Imam Asy-Syafi'i, boleh bagi dia untuk makan dan jangan sampai terlihat oleh seorang pun sehingga disangka tidak berpuasa, dan tidak boleh juga diketahui oleh pemerintah. Berarti kalau begitu bagaimana praktiknya? Karena hari Id, kalau dia mengatakan, oh aku melihat hilal, ada 2 orang, 3 orang melihat hilal, hilal Syawal, oh berarti besok hari Id, maka mereka tidak peduli dengan pemerintah. Pemerintah misalnya tidak melihat hilal, ditetapkan besok tetap Ramadan yang ke-30, maka mereka melihat hilal, pendapat Imam Syafi'i berbuka sendirian, maka mereka berbuka. Namun apa? Awas jangan sampai diketahui orang lain.